Saya kira bukan soal ada masalah. Ya, peristiwa demi peristiwa itu berlangsung. Saya pikir teman-teman tahu bahwa kemarin Pak SBY muncul juga di YouTube ya untuk berbicara panjang 39 menit kalau tidak salah pada waktu itu beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal itu adalah tugasnya seorang ketua umum. Pak SBY itu di majelis tinggi. Tugas majelis tinggi itu lain. Saya juga anggota majelis tinggi. Jadi saya ngerti bagaimana cara majelis tinggi itu menyelesaikan sebuah masalah. Sampai ke masalah internal, masalah partai, itu tugas ketua umum. Tapi mungkin Pak AHY berhalangan. Tidak bisa Pak SBY turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Saya pikir wajar-wajar sajalah. Ya. Nah, tapi kan bagaimanapun juga ini kan persoalan kepimpinan. Kepimpinan ke depan ini kan kita perlu yang rasional dan memang memiliki prospek yang lebih baik lagi ketika kita menuju 2020. Dan saya kira kita perlu yang kuat, yang punya kredibilitas. Orang mau bicara apapun oke, no problem. Tapi kan teman-teman ini nantinya kan maunya siapa gitu. Kalau mau dibilang aklamasi, tetapi itu sudah dibuka duluan gitu ya. Saya khawatir di persidangan nantinya, termasuk PN Jakarta Pusat, saya tidak mampu menyajikan data-data yang faktual, sama dengan saya bunuh diri dan merusak reputasi saya. Saya tidak tahu Pak Ketua Umum kami, Pak Muldoko, punya pikiran yang lain. Tapi saya percaya Pak Muldoko orang baik, dia pasti punya cara untuk mengatasi. Tapi mohon maaf Pak Muldoko, Mas Ahaye, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi, kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Saya biasa-biasa aja. Gitu. Jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa. Ya seperti itu. Dan LBP juga pernah cerita sama saya. Saya juga didatangi oleh mereka-mereka. Case-nya juga sama. Tapi nggak ribut begitu. Terus dibilang jadi presiden lah, ya enggak aja. Nah, kerjaan gua setumpuk begini, ngurusi yang enggak. Janganlah membuat sesuatu. Itu prosesnya kayaknya ini kayak dagelan, kayak lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta ya, kudeta, Pak, anggaplah begini. Saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPD, datang sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik, kan lucu-lucuan begitu. Hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yang memilih Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko sebagai Ketua Umum. Legalitas yang mereka ajukan ke Kemenkumham, ditolak pemerintah. Selain itu, sebagian politikus yang tergabung di dalamnya tak murni kader Partai Demokrat, sebelumnya mereka berpindah partai politik atau menjadi kutu loncat. Saat menolak permohonan legalitas partai ke Kemenkumham, Yasona Laoli menyatakan, pemilih Muldoko di KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut tak memiliki mandat dari DPD dan DPC partai. Perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC, jelas Yasona. Agenda KLB yang digelar Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret lalu memang mengundang banyak pertanyaan.
Mulai dari janji memberikan uang 100 juta ke peserta hadir, pemilihan ketua umum yang berjalan kilat, hingga aliran dana dari koruptor proyek Wisma Atlet Hambalang Nazarudin. Tak hanya itu, Partai Demokrat kubu KLB ini juga diisi oleh politikus-politikus yang gemar berpindah dari satu partai ke partai lain. Mereka adalah orang-orang yang awalnya datang dari Partai Demokrat, sempat pindah, namun kembali lagi saat dan mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Ada juga yang memang sempat bergiat di partai lain, ketika masuk kembali ke Partai Demokrat dan ingin langsung bertengger di posisi puncak. Salah satunya, yang pertama Max Sopakua, kader senior Partai Demokrat. Dia sudah bergabung sejak 2002 dan berkat Partai Demokrat dia menjadi anggota DPR RI beberapa periode hingga 2014 kemarin. Dia pernah jadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat dari 2002 sampai 2005, dan lanjut menduduki posisi Ketua Bidang Pendidikan, Penduduk, dan Kominfo DPP Partai Demokrat hingga 2010. Sejak partai dipimpin SBY, posisi Max Sopakua tak cemerlang lagi. Pada 2019 lalu, Max Sopakua menjadi salah satu kader senior Partai Demokrat yang ingin AHY untuk menggantikan ayahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia ingin mengoreksi total manajemen partai di bawah SBY. Mesin cuan di balik KLB Demokrat yang tumbangkan AHY dan SBY hingga akhirnya pada Desember tahun 2020, Max Sopakua diketahui bergabung ke sebuah partai baru bernama Partai Era Masyarakat Sejahtera Emas yang dipimpin oleh Misha Hanaeni Moein. Max Sopakua ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Emas. Namun 3 bulan setelahnya, Februari tahun 2021 atau menjelang kudeta AHY, dia mundur dari partai itu. Bulan Februari menjadi bulan yang genting bagi Partai Demokrat karena isu upaya mendongkel AHY dari kursi Ketua Umum menguat. Pada akhir bulan, partai akhirnya memecat 7 kadernya yang diduga terlibat dalam upaya kudeta itu. Walau Max Sopakua bukan termasuk yang dipecat, namun ia beberapa kali mengutarakan keinginannya melaksanakan KLB untuk mengganti AHY. Max Sopakua akhirnya hadir di KLB yang digelar dan memenangkan Muldoko. Yang kedua ialah Rasman Arif Nasution. Dia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal mewakili Partai Golkar 1999 sampai 2004 dan Partai Kebangkitan Bangsa 2004 sampai 2009. Di PKB, dia pernah menjadi koordinator bidang hukum DPP. Mantan narapidana kasus penganiayaan itu juga menjadi salah satu juru bicara Jokowi Maruf dalam Pilpres 2019 lalu. Dia juga sempat di Partai Gerindra antara 2014 sampai 2018. Garis miring terbalik, Rasman masuk ke gerbong Muldoko saat wacana kudeta AHY menguat lewat KLB di Deli Serdang. Yang ketiga atau yang terakhir, tentu saja, Muldoko. Ia gabung Partai Hanura pada Desember tahun 2016, dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Saat itu, Ketua Umum Partai Hanura diisi oleh Wiranto. Muldoko akhirnya pamit dari Partai Hanura karena ingin fokus menjadi Kepala KSP. Belakangan ini, Muldoko yang mencoba mencongkel AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB. Muldoko jadi magnet menuju kekuasaan menurut peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Aisyah Putri Budiarti. Berdasarkan pengalaman KLB Partai Demokrat Deli Serdang, banyak politisi partai Gurem melihat potensi dan peluang politik Muldoko. Bisa jadi mereka melihat di satu sisi, Muldoko sebagai politisi berpengaruh yang sudah mulai masuk namanya dalam daftar Capres 2024 dan memiliki sumber daya politik dan finansial yang mumpuni, kata Aisyah kepada reporter. Di sisi lain, menurutnya Muldoko nampak menjadi politisi yang juga sedang mencari perahu politik untuk berkancah dalam pemilu 2024 nanti, terutama usai hasil KLB Demokrat di Deli Serdang ditolak. Politisi Partai Gurem melihat Muldoko sebagai sosok yang bisa didorong untuk banyak peluang politik ke depan, misalnya menghidupkan kembali partai kecil yang secara badan hukum sudah ada tetapi tak dapat mengikuti pemilu sebelumnya, ujarnya. Alternatif lain menurut Aisyah, para politisi Gurem ini merapat ke Muldoko untuk mendirikan wujud partai baru dengan basis yang sudah ada.
Pembelaan politikus Kutu loncat saat dihubungi reporter Tirto siang.